Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah Audit Sistem Informasi. Pada kesempatan ini masih dalam masa atau kondisi pandemi COVID-19. Semoga kita semua dan tentu saja kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang audit sistem informasi. Banyak perusahaan yang kegiatannya sangat bergantung dengan teknologi informasi. Karena pada saat ini kita memasuki era industri 4.0 di mana teknologi informasi memegang peranan penting bagi kelancaran kegiatan perusahaan. Bagi perusahaan-perusahaan semacam ini, kegagalan dalam teknologi informasi akan memberikan pengaruh yang signifikan, sehingga perusahaan selalu berupaya untuk meningkatkan dan tetap menjaga kualitas dari layanan-layanan teknologi informasi. Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan adanya audit sistem informasi ini. Dan itulah mengapa mata kuliah audit sistem informasi ini penting untuk kita pelajari saat ini. Pada mata kuliah audit sistem informasi ini ada beberapa materi yang akan kita diskusikan bersama. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang bagaimana sih konsep dari audit sistem informasi itu sendiri. Kemudian setelah kita mengetahui konsep audit sistem informasi itu seperti apa, tentunya kita perlu mengetahui siapa saja yang akan terlibat atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan audit sistem informasi ini. Kemudian selanjutnya kita juga harus mengetahui apa saja objek-objek dari audit sistem informasi ini. Dan yang terakhir, kita akan mengilustrasikan bagaimana pelaksanaan audit sistem informasi ini dalam ruang lingkup yang kecil. Setelah kita mengilustrasikan bagaimana pelaksanaan audit sistem informasi, kita akan membuat format atau mengetahui bagaimana format dari laporan audit sistem informasi, apakah sama atau berbeda dengan laporan audit pada umumnya. Baik, langsung saja kita akan membahas bab pertama, yaitu tentang ruang lingkup audit sistem informasi. Pada bab ini, saya harapkan kalian akan dapat memahami tentang konsep dari audit sistem informasi itu sendiri, mulai dari apa yang dimaksud dengan audit sistem informasi, kemudian apa saja yang menjadi cakupan dari audit sistem informasi, dan juga terkait dengan sasaran dan tujuan dilakukannya audit sistem informasi. Di sini kita nggak perlu kenalan lagi ya. Kalian sudah pada tahu dan sudah pada kenal dengan saya. Di situ ada alamat email saya untuk berdiskusi ataupun bisa menjadi media untuk pengumpulan tugas nantinya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan mata kuliah audit sistem informasi, bisa kalian hubungi, bisa melalui email ataupun melalui nomor WA. Oke, sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa pada mata kuliah audit sistem informasi ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Di antaranya yang pertama yaitu tentang ruang lingkup audit sistem informasi. Kemudian ada siapa-siapa yang nantinya akan terlibat dalam pelaksanaan audit sistem informasi ini. Kemudian apa yang menjadi objek dari audit sistem informasi ini juga harus kita ketahui, dan juga tentunya nanti kita akan mengilustrasikan terkait dengan konsep dari pelaksanaan audit sistem informasi.
Terakhir, kita akan mengetahui bagaimana sih format dari laporan audit sistem informasi. Apakah terjadi perbedaan ataupun sama saja dengan laporan audit pada umumnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus paham dulu tentang apa sih audit sistem informasi itu. Bagaimana konsep audit sistem informasi itu? Dan di sini akan dibahas terkait dengan konsep audit sistem informasi yang seperti apa, sehingga nanti pada saat melaksanakan audit sistem informasi yang real, itu kalian sudah memiliki gambaran. Konsep itu muncul karena sebuah alasan atau dasar, atau bisa dibilang juga rencana. Ya, kita mau melaksanakan atau kita mau merancang konsep audit sistem informasi yang seperti apa, kita harus memiliki dasarnya. Mengapa kita membutuhkan audit sistem informasi itu? Apa bedanya sih dengan audit pada umumnya? Kenapa ada audit sistem informasi? Nah, di situ pentingnya mata kuliah audit sistem informasi ini, sehingga kita harus tahu dulu mengapa kita membutuhkan audit sistem informasi. Di sini ada gambaran terkait percakapan antara direktur dengan seorang auditor. Gambarannya seperti ini. Umpamakan kalian adalah seorang direktur sebuah perusahaan. Kalian berusaha meminta tolong karena kalian tidak mungkin melaksanakan audit secara personal. Dan juga kenapa kok tidak mungkin? Karena kalian mungkin saja tidak begitu mengerti tentang teknologi informasi, dan juga saya rasa kalau kalian sebagai seorang direktur juga nggak punya waktu ya untuk melaksanakan audit sistem informasi ini. Nah, karena kalian tidak begitu mengerti tentang teknologi informasi dan juga kalian tidak mempunyai banyak waktu, sehingga kalian berupaya untuk mendelegasikan tugas ataupun tanggung jawab untuk pelaksanaan audit sistem informasi itu kepada seorang auditor. Kenapa? Karena auditor di sini cukup memahami tentang teknologi informasi dan juga banyak sekali pengalamannya, sehingga nantinya pelaksanaan audit itu akan berjalan secara objektif dan juga independen. Nah, ini tidak lazim bagi manajemen di tingkat strategis, baik itu direktur dan komisaris, untuk terjun memeriksa teknologi informasi secara langsung dan terperinci. Selain tidak dapat mengalokasikan waktu yang cukup, juga bisa dikatakan kurang memiliki pemahaman luas dan cukup detail mengenai teknologi informasi. Ibaratnya gampangnya seperti ini. Jika kalian tidak memiliki kompetensi terhadap suatu bidang, sedangkan ada orang lain yang lebih menguasai dan lebih memahami terhadap bidang itu, kenapa tidak mendelegasikan tugas dan tanggung jawabnya kepada orang yang lebih memahami dan juga lebih berpengalaman. Nah, ini oleh karena itu tugas tersebut didelegasikan kepada auditor yang memahami teknologi informasi, cukup berpengalaman dan dapat melakukan penilaian secara objektif. Kembali lagi, kenapa sih kita membutuhkan audit sistem informasi itu? Karena di Indonesia saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang sangat bergantung dengan teknologi informasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasionalnya. Dan bagi perusahaan-perusahaan seperti ini, kegagalan teknologi informasi itu akan menyebabkan kerugian yang signifikan. Sehingga kelancaran teknologi informasi sangat berperan dalam mendukung perusahaan.
Mengapa kelancaran teknologi informasi di sini memegang peranan penting dalam perusahaan? Karena nantinya layanan-layanan teknologi informasi ini diharapkan akan tetap berjalan tanpa masalah dan juga dapat diandalkan di waktu yang akan datang. Nah, hasil penilaian yang baik dari auditor itu dapat memberikan manajemen puncak rasa aman atau semacam jaminan yang cukup kuat bahwa teknologi informasi telah berjalan baik dan akan dapat diandalkan di waktu yang akan datang. Jadi, ketika permasalahan dalam sistem informasi ataupun yang terkait dengan teknologi informasi sudah diserahkan tanggung jawabnya kepada orang yang lebih berkompeten dan lebih berpengalaman, maka manajemen puncak itu merasa kedepannya kegiatan operasional tidak akan ada masalah karena didukung dengan layanan-layanan teknologi informasi yang sudah dilaksanakan pemeriksaan secara rutin. Jika terdapat masalah-masalah potensial, auditor itu dapat memberikan usulan-usulan di bagian rekomendasi laporan audit untuk mengatasinya. Jadi kaitannya dengan yang di atas atau kaitannya dengan pelaksanaan audit sistem informasi ini, nantinya manajemen puncak akan mendapatkan informasi terkait dengan kondisi dari layanan teknologi informasi yang ada di perusahaannya. Karena setelah dilaksanakan pemeriksaan terdapat masalah-masalah yang signifikan atau masalah-masalah yang potensial, perusahaan harus secepatnya untuk mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Nah, di sini ada sebuah software, yaitu Software Capability Maturity Model atau CMMSW yang dirilis oleh Software Engineering Institute tahun 1991 di Amerika Serikat. Software ini dikembangkan sebagai alat ukur software developer yang diharapkan dapat membedakan antara software developer yang matang dengan software developer yang kurang matang. Dari software CMMSW itu kita dapat mengukur atau mengetahui apakah software developer yang dimiliki perusahaan termasuk dalam software developer yang matang atau software developer yang kurang matang. Mengikuti model software di atas dengan pertimbangan aspek awareness-nya, itu dapat dibedakan tingkat-tingkat kebutuhan terhadap audit teknologi informasi, yaitu sebagai berikut. Audit teknologi informasi belum perlu dilakukan. Audit teknologi informasi dilakukan karena sebuah kewajiban, dan audit teknologi informasi dilakukan karena dianggap bermanfaat. Oke, kita akan bahas satu-satu. Audit teknologi informasi belum perlu dilakukan. Mengapa demikian? Atau maksudnya bagaimana ya? Nah, audit teknologi informasi belum perlu dilakukan itu karena belum adanya peraturan yang memberikan persyaratan-persyaratan terhadap teknologi informasi. Tidak ada faktor pendorong bagi perusahaan-perusahaan di industri tersebut untuk melakukan audit teknologi informasi. Sehingga tergantung pada masing-masing perusahaan apakah mau melakukannya atau tidak. Jadi di sini audit teknologi informasi ini belum perlu dilakukan karena yaitu tadi perusahaan belum merasa bahwa audit teknologi informasi ini belum perlu dilakukan karena tidak adanya peraturan-peraturan terkait dengan persyaratan-persyaratan terhadap teknologi informasi. Perusahaan dan manajemen belum memiliki kebutuhan terhadap audit teknologi informasi atau sudah mulai merasakan kebutuhan tersebut, namun berdasarkan pertimbangan finansial, operasional, dan sebagainya, diputuskan bahwa audit teknologi informasi belum dilakukan untuk sementara. Ya, karena perusahaan belum butuh, pertimbangannya karena mungkin dan sebagian perusahaan di Indonesia masih berada pada tingkat ini. Artinya, perusahaan-perusahaan masih belum memiliki kebutuhan terhadap audit teknologi informasi atau mungkin saja sudah mulai merasakan penting nih audit
teknologi informasi, tapi kondisi keuangan perusahaan ataupun kondisi operasional perusahaan lainnya itu masih belum mendukung, sehingga diputuskan bahwa audit teknologi informasi ini masih belum perlu untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, audit teknologi informasi dilakukan karena kewajiban. Bedanya apa dengan audit teknologi informasi belum perlu dilakukan? Kalau audit teknologi informasi dilakukan karena kewajiban, itu berarti perusahaan dan manajemen melakukan audit teknologi informasi karena ada persyaratan dari peraturan perundangan atau regulasi dari badan regulator. Artinya, peraturan perundangan tentang audit teknologi informasi ini sudah ada, sehingga perusahaan perlu ataupun merasa wajib untuk melakukan audit teknologi informasi ini. Pada tingkat ini, audit dilakukan karena keterpaksaan dan keharusan. Artinya, dengan adanya audit, perusahaan menjadi memenuhi persyaratan dan atau lolos dari sanksi. Karena keterpaksaan dan keharusan di sini maksudnya ya karena adanya peraturan itu tadi. Karena adanya peraturan, meskipun kondisi perusahaan, baik itu kondisi keuangan maupun kondisi operasionalnya tidak mendukung, tapi perusahaan harus tetap melakukan audit teknologi informasi untuk bisa lolos dari sebuah sanksi. Artinya perusahaan agar tidak dikenakan sanksi. Sebagian perusahaan di Indonesia ada pada tingkat ini karena sudah terdapat regulasi industri yang mensyaratkan audit teknologi informasi, misalnya industri perbankan. Jadi di industri perbankan itu wajib untuk melaksanakan audit teknologi informasi. Nah, yang ketiga, audit teknologi informasi ini dilakukan karena dianggap akan bermanfaat. Audit teknologi informasi dilakukan karena adanya kebutuhan bagi manajemen puncak untuk mendapatkan reasonable assurance atau satu tingkat di bawah jaminan 100%. Jadi bedanya dengan audit sebelum-sebelumnya, di sini perusahaan sudah merasakan manfaat dari audit teknologi informasi, sehingga perusahaan akan secara rutin melaksanakan audit teknologi informasi ini. Karena proses-proses teknologi informasi dan segala macam kontrolnya berjalan dengan baik, dan pada akhirnya audit teknologi informasi ini akan mendukung pencapaian objektif perusahaan. Konklusi audit mengenai teknologi informasi perusahaan dapat memberikan semacam jaminan bagi manajemen puncak bahwa dukungan teknologi informasi kepada perusahaan itu sudah baik. Selain itu, audit teknologi informasi juga dapat memberi rekomendasi untuk peningkatan kualitas proses dan kontrol TI karena dirasa bermanfaat dan akan meningkatkan kualitas ataupun dapat mencapai tujuan perusahaan. Makanya audit teknologi informasi ini harus dilakukan. Tapi tidak banyak perusahaan yang sudah berada pada tingkat ini. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai mengapa sih kita membentukkan audit sistem informasi, apa sih bedanya dengan audit pada umumnya. Kita harus tahu dulu definisi audit menurut ISACA. Perlu kalian ketahui, ISACA merupakan lembaga terkemuka di bidang sistem informasi yang mengembangkan referensi pengetahuan dan best practice. Nah, sebelumnya ISACA ini merupakan singkatan dari Information System Audit and Control Association. Namun sekarang hanya singkatannya saja yang digunakan untuk mencerminkan cakupannya yang bukan hanya audit dan kontrol, namun lebih luas lagi di bidang tata kelola teknologi informasi. Berikut ini merupakan definisi audit menurut ISACA. Audit is a systematic process by which a competent, independent person objectively obtains and evaluates evidence regarding assertion about an economic entity or even for the purpose of forming an opinion about and reporting on the degree to which the assertion conforms to an identified set of standards. Itu definisi audit menurut ISACA.
Sudah ada gambaran? Kalau yang selanjutnya ini merupakan pengertian dari audit sistem informasi menurut ISACA. Information system audit is any audit that encompasses review and evaluation, wholly or partly, of automated information processing system, related non-automated process, and the interface between them. Saya tahu kalian pusing membacanya. Oke, saya langsung berikan definisi menurut ISACA versi bahasa Indonesia. Audit adalah sebuah proses sistematik yang dilakukan oleh auditor secara objektif untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti terkait dengan asersi dari suatu entitas atau kejadian dengan tujuan untuk membuat opini atau kesimpulan mengenai kepatuhan objek audit terhadap suatu kriteria atau standar. Dari definisi ini, saya harap kalian sudah memiliki gambaran ya, mengapa kita harus melaksanakan audit. Oke. Kemudian definisi audit sistem informasi secara spesifik bertujuan untuk mengetahui apakah sistem informasi sudah mematuhi peraturan perundangan, kontrak, atau panduan industri. Apakah data sudah cukup terjaga ketersediaan, integritas, dan kerahasiaannya, serta apakah kegiatan operasional sistem informasi sudah efektif dan efisien. Di sini, setelah kita tahu definisi dari audit, mengapa kita harus melaksanakan audit, kita juga harus tahu bagaimana atau apa saja sih proses-proses audit itu. Proses audit itu mencakup perencanaan, pemeriksaan, dan pengumpulan hal-hal yang dapat menjadi barang bukti, pelaksanaan, evaluasi, pembuatan pernyataan atau opini dalam laporan mengenai kepatuhan terhadap kriteria atau standar, pemantauan selanjutnya, dan implementasi rekomendasi audit. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 proses audit. Nah, kriteria atau standar di sini akan menjadi patokan dalam pelaksanaan audit. Pemilihan kriteria harus dilakukan secara cermat dan memiliki justifikasi yang kuat. Kriteria yang dapat digunakan itu terbagi menjadi, yang pertama ada kriteria internal. Yang dimaksud kriteria internal itu yaitu acuan internal perusahaan yang telah ada dan kriteria yang didefinisikan sendiri. Kemudian yang kedua ada kriteria eksternal. Yang dimaksud kriteria eksternal di sini adalah peraturan perundangan dan peraturan regulator terkait teknologi informasi serta best practice standards. Mengapa ada kriteria atau standar? Ya karena nanti jika ada pertanyaan mengapa audit dilaksanakan secara manual ataupun audit dilaksanakan secara computerized, itu nantinya akan menjadi jawaban dan juga akan menjadi acuan berdasarkan kriteria yang sudah ada atau yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, bagaimana sih kriteria audit yang berkualitas itu? Pastinya kriteria audit yang berkualitas itu harus relevan. Artinya, kriteria yang digunakan itu harus terkait langsung dengan area yang diaudit. Contohnya, pemilihan kriteria yang kurang relevan adalah pemilihan kriteria dari ISO atau IEC 27002 untuk memeriksa manajemen risiko, ataupun contoh lainnya yaitu kriteria-kriteria dari The Open Group Architecture Framework atau TOGAF sebagai kriteria untuk memeriksa software requirement, padahal TOGAF adalah framework atau kerangka kerja untuk arsitektur informasi. Jadi, kriteria audit yang berkualitas itu harus relevan atau sesuai atau terkait langsung dengan apa yang akan diaudit. Kemudian yang kedua kriterianya yaitu kriteria audit yang berkualitas harus kredibel. Kredibilitas di sini mengacu kepada seberapa meyakinkannya kriteria serta tingkat keahlian dan keterpercayaan atau keterandalan dari sumber.
Kriteria atau standar yang dirilis oleh organisasi yang independen, terkenal, dan dapat dipercaya itu akan dianggap sebagai kriteria yang kredibel. Contohnya, standar yang dikeluarkan oleh ISACA, yang antara lain mengeluarkan standar-standar SP 800 serta International Organization for Standardization yang mengeluarkan standar-standar ISO. Nah, kriteria-kriteria semacam itu dianggap sebagai standar dengan kredibilitas yang cukup tinggi. Kriteria audit yang berkualitas yang ketiga yaitu terbaru. Artinya, kriteria yang digunakan harus masih berlaku dan sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini sangat penting untuk peraturan perundangan, di mana cukup sering terjadi persyaratan dalam peraturan perundangan yang selalu mengalami perubahan-perubahan, ataupun misalnya di kriteria atau standar sebelumnya itu atau standar yang lama itu ada pasal 1 ayat 3, tapi pada kriteria atau standar saat ini pasal 1 ayat 3 tadi diganti, dirubah atau direvisi atau bahkan dihilangkan. Nah, jadi kriteria audit yang berkualitas di sini salah satu persyaratannya harus terbaru. Atau contoh lainnya misalnya peraturan OJK nomor 38/POJK .03/2016 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum atau POJK MRTI yang menggantikan PBI nomor 9/15/PBI/2007. Kriteria audit yang berkualitas selanjutnya yaitu harus lengkap. Aspek yang diaudit akan memiliki atribut-atribut yang mewakili atau melekat pada aspek itu. Atribut-atribut tersebut diaudit untuk mendapatkan gambaran lengkap dari aspek yang direpresentasikan. Agar didapatkan hasil evaluasi yang menyeluruh terhadap aspek yang diaudit, semua atribut perlu diaudit. Semua atribut dari aspek yang diaudit perlu diperiksa karena bisa jadi hasil pemeriksaan dari salah satu atribut itu mempengaruhi opini audit. Misalnya, audit terhadap aspek integritas itu hanya memeriksa validitas dan keakuratan data, namun tidak mencakup pemeriksaan terhadap kebenaran pemrosesan, identifikasi, autentikasi, otorisasi, dan akuntabilitas. Sehingga audit terhadap aspek integritas ini bisa jadi dikatakan kurang lengkap atau auditnya masih kurang bagus kualitasnya. Kriteria audit yang berkualitas selanjutnya yaitu valid. Valid berarti memiliki basis yang kuat berdasarkan fakta atau logika. Kriteria yang valid akan benar-benar cocok atau sesuai dengan konsep atau hal yang mau dinilai. Misalnya, akuntabilitas akan menjadi kriteria yang valid untuk audit keamanan jaringan, namun kurang tepat sebagai kriteria untuk kinerja jaringan. Kriteria audit yang berkualitas berikutnya yaitu spesifik. Kriteria yang digunakan sebaiknya memiliki penjelasan yang jelas dan detail untuk menghindari interpretasi atau penerjemahan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, salah satu peraturan dari regulator mensyaratkan dilakukannya sistem performance review. Namun tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai faktor-faktor yang termasuk dalam kategori performance. Tidak adanya penjelasan lebih jauh tersebut membuka peluang terhadap interpretasi bebas mengenai aspek-aspek performance yang diperiksa. Bisa jadi pihak yang diaudit itu berpikir bahwa evaluasi terhadap sistem uptime sebagai salah satu pengukuran dalam manajemen ketersediaan sistem sudah cukup. Sementara, auditor beranggapan bahwa pengukuran terhadap throughput, response time, dan pengukuran-pengukuran lain juga harus tercakup karena merupakan bagian dari performance. Nah, perbedaan interpretasi ini dapat berkembang menjadi pertentangan ataupun perselisihan yang sebenarnya bisa dihindari jika kriteria dari regulator itu spesifik dan jelas atau disepakati sejak awal. Kriteria audit yang berkualitas harus realistis. Kriteria perlu bersifat realistis dan dapat dicapai. Kadang-kadang
kriteria yang dipilih terlalu ideal dan tidak cocok untuk diterapkan pada objek audit. Untuk itu, bisa dilakukan modifikasi terhadap kriteria, termasuk pengurangan ataupun penambahan kriteria. Contohnya, pada saat mengaudit perusahaan menengah kecil, persyaratan aplikasi COVID-5 untuk keberadaan IT Strategi Komite atau disebut Strategi Eksekutif Komite dapat diadaptasi menjadi tercakupnya fungsi dan tugas-tugas IT Strategi Komite dalam fungsi dan tugas-tugas IT Steering Komite. Kurang realistis jika dipaksakan untuk ada 2 komite dalam suatu perusahaan kecil. Kriteria audit yang terakhir yaitu terukur. Kriteria perlu dapat diukur untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya kriteria tersebut. Pengukuran sebaiknya bersifat kuantitatif objektif yang terfasilitasi dengan alat bantu atau tools. Jika bersifat kualitatif atau subjektif, pengukuran seharusnya tetap memiliki reliabilitas atau keandalan yang baik, dalam arti penilaian atau pengukuran oleh pihak yang berbeda memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Itu tadi kriteria-kriteria audit yang berkualitas. Kemudian kita masuk ke IT Assurance Framework. Apa sih IT Assurance Framework ini? IT Assurance Framework di sini kerangka kerja yang akan menjelaskan di mana posisi audit teknologi informasi dalam kerangka kerja assurance secara keseluruhan. Ada 3 lini pertahanan dalam kerangka kerja assurance. Lini pertahanan pertama yaitu manajemen operasional. Mengapa manajemen operasional menjadi lini pertahanan pertama? Adapun tanggung jawab dari manajemen operasional yaitu memastikan proses-proses teknologi informasi berjalan secara efektif dan efisien. Misalnya, berjalan secara efektifnya penelitian dan pengembangan untuk perencanaan strategis TI, atau misalnya berjalan dengan efektifnya security operations seperti manajemen incident security dan patch and vulnerability management. Selain itu, manajemen operasional secara aktif mengelola sendiri risiko-risiko teknologi informasi mereka dan bertanggung jawab terhadap implementasi kontrol, pemantauan, evaluasi, efektivitas, dan efisiensi kontrol, serta pelaporannya. Lini pertahanan kedua yaitu pihak teknologi informasi yang melakukan pemantauan berkesinambungan atau pengawasan melekat. Tidak untuk semua aspek, namun hanya untuk aspek-aspek yang relevan dengan area mereka. Lini pertahanan yang ketiga, di sini auditor sebagai pihak independen di luar unit teknologi informasi. Artinya, jika lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga tidak dapat mendeteksi risiko, maka tidak ada lagi pihak lain yang secara sistematis akan melakukan pendeteksian risiko atau masalah teknologi informasi. Auditor memeriksa proses-proses TI, kontrol-kontrol yang dijalankan oleh manajemen operasional, serta hasil dari proses-proses tersebut. Auditor juga memeriksa kepatuhan TI, manajemen risiko TI, serta IT Quality Assurance atau manajemen. Auditor diharapkan dapat mendeteksi risiko yang tidak terdeteksi oleh lini pertama dan lini kedua. Ini jadi tanggung jawab yang cukup berat untuk dilakukan karena antara lain relatif sedikitnya jumlah auditor, banyaknya hal yang harus diperiksa, dan kompetensi auditor yang masih perlu dikembangkan serta belum digunakannya alat bantu dalam mengaudit. Kita masuk ke pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit ini dapat dilakukan oleh first party audit, second party audit, atau third party audit. Jadi saya kasih gambaran dulu siapa saja yang akan melakukan audit ini. First party audit
first party audit di sini yang dimaksud adalah pihak internal. Ya, first party audit adalah pihak internal. Kalau second party audit itu adalah pihak eksternal atau pihak terkait yang memiliki kepentingan tertentu terhadap perusahaan. Sebagai contoh, sebuah bank yang menggunakan layanan suatu penyedia pusat data atau data center ingin mendapatkan assurance pelayanan bahwa penyedia pusat data tersebut dapat mendukung bank daerah secara efektif dan efisien. Bank tersebut menginginkan assurance yang lebih independen daripada sekedar laporan audit yang dikeluarkan oleh unit audit internal dari penyedia pusat data. Oleh karena itu, bank tersebut meminta agar unit audit internal dari bank untuk mengaudit penyedia pusat data atau menggunakan jasa auditor dari luar bank tersebut. Audit oleh bank tersebut kepada penyedia pusat data digolongkan sebagai second party audit. Ya, audit oleh bank kepada penyedia pusat data itu digolongkan sebagai second party audit. Oke. Audit terhadap pusat data juga dapat diminta oleh holding company atau perusahaan induk dari bank itu. Misalnya perusahaan-perusahaan Malaysia pemilik bank-bank Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan third party audit di sini adalah pihak yang independen. Misalnya oleh regulator atau pihak penyedia sertifikasi. Misalnya audit untuk sertifikasi ISO. Nah, setelah kita tahu dari awal mengapa kita harus melaksanakan audit sistem informasi dan tujuannya itu apa, kita melaksanakan audit sistem informasi. Selanjutnya kita harus tahu cakupan atau lingkup yang diperiksa oleh auditor teknologi informasi. Nah, jadi ini merupakan lingkup atau cakupan yang akan diperiksa oleh auditor TI. Berbeda ya dengan pada auditor pada umumnya. Kalau auditor TI, kita memeriksa proses-proses TI-nya, kontrol-kontrolnya, hasil dari proses-proses TI, kepatuhan TI, manajemen risiko TI, dan juga IT quality assurance. Oke. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan TI. Oke. Apakah auditor TI langsung memastikan bahwa proses-proses TI dan semua staf TI sudah mengikuti kebijakan dan prosedur TI? Nah, maksudnya di sini apakah termasuk dalam lingkup yang akan diperiksa oleh auditor TI? Ada yang bisa jawab? Apakah auditor TI langsung memastikan bahwa proses-proses TI dan semua staf TI sudah mengikuti kebijakan dan prosedur TI? Auditor TI tidak langsung bertugas memastikan bahwa proses-proses TI dan semua staf TI mengikuti kebijakan dan prosedur TI. Karena sebenarnya itu adalah tugas dari pimpinan unit TI. Ya. Untuk memeriksa dan memastikan proses-proses TI dan kontrol-kontrolnya itu adalah tugas dari pimpinan unit TI. Lalu tugasnya auditor TI apa, Bu? Kan tadi di atas disebutkan bahwa lingkup yang diperiksa oleh auditor TI itu adalah proses-proses TI, kontrol-kontrolnya, dan lain sebagainya. Auditor TI di sini memeriksa apakah pimpinan unit TI itu sudah memastikan bahwa proses-proses TI dan semua staf TI itu mengikuti kebijakan dan prosedur TI. Setelah itu, auditor memeriksa apakah proses-proses TI benar telah mengikuti kebijakan dan prosedur TI. Terakhir, auditor TI memeriksa apakah hasil dari proses-proses TI tersebut juga sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur TI. Oke? Nah, di sini tujuan dari perencanaan audit tahunan atau audit TI. Tujuan yang pertama yaitu mendeteksi permasalahan-permasalahan besar atau utama. Ada banyak objek yang dapat diaudit, sedangkan waktu dan sumber daya yang dimiliki unit audit itu terbatas. Oleh karena itu, perlu diseleksi
objek yang penting yang akan diperiksa, urutan pemeriksaannya, dan frekuensi auditnya dalam setahun. Artinya jadwal pelaksanaan auditnya, termasuk menentukan audit yang direncanakan untuk dilakukan di tahun berikutnya itu audit dalam objek atau dalam hal apa. Nah, waktu setahun itu harus cukup untuk mengaudit semua hal yang ditetapkan untuk diaudit. Jika terlalu banyak audit dalam waktu setahun dan juga auditornya terlalu sedikit, maka hasil auditnya akan kurang optimal. Ya. Audit kepatuhan itu dapat menjadi prioritas utama. Selain permintaan dari direksi, komite-komite, dan manajemen untuk melakukan suatu audit juga merupakan salah satu pertimbangan utama untuk menentukan apa yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan audit. Jika belum dilakukan sebelumnya atau sudah cukup lama, dapat dilakukan audit TI yang bersifat umum terlebih dahulu. Ya, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Kemudian diikuti dengan audit-audit yang lebih terfokus di bulan-bulan berikutnya. Nah, tujuan perencanaan audit tahunan ini termasuk dalam audit teknologi informasi yang global atau yang umum. Oke. Tujuannya yang pertama yaitu mendeteksi permasalahan-permasalahan besar atau utama. Tujuan yang kedua yaitu mendapatkan kesan secara keseluruhan. Dan tujuan terakhir mengetahui ranah-ranah atau proses-proses yang perlu diaudit dengan lebih detail. Setelah audit TI umum dilakukan, audit lanjutan terhadap objek-objek yang direkomendasikan untuk diperiksa oleh audit TI umum tersebut. Jadi selain yang tadi audit TI secara umum, baik itu proses-proses, teknologi informasi, kontrol-kontrolnya, kemudian kepatuhan teknologi informasi, manajemen risiko TI, juga dilakukan audit lanjutan yang direkomendasikan untuk diperiksa oleh audit TI umum tersebut. Umumnya, layanan-layanan TI yang utama menjadi fokus dan memiliki prioritas yang utama dan diaudit di awal atau tengah tahun biasanya audit layanan-layanan TI yang utama ini. Nah, untuk objek-objek tertentu yang dapat prioritas tinggi, audit dilakukan secara rutin dan bahkan dapat dilakukan audit secara terus-menerus dengan menggunakan alat bantu. Setelah itu, layanan-layanan TI yang bersifat pendukung itu mendapatkan prioritas di bawah layanan-layanan TI yang utama. Dan biasanya dilakukan pada pertengahan atau akhir tahun. Kalau layanan TI yang umum tadi biasanya dilakukan pada awal sampai tengah tahun. Kalau yang pendukung itu biasanya tengah sampai akhir tahun. Nah, objek-objek yang mendapat prioritas audit rendah ini bisa ditetapkan untuk diaudit dalam 2 tahun sekali. Oke. Nih. Oke ya. Penentuan objek audit selanjutnya setelah dilakukan audit TI secara umum tadi juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan risiko-risiko tiap objek auditnya atau biasa disebut dengan perencanaan audit berbasis risiko. Misalnya audit terhadap layanan-layanan TI yang utama dapat dilakukan secara rutin menggunakan alat bantu. Kemudian audit dilakukan terhadap layanan-layanan TI yang bersifat pendukung selama 2 tahun sekali. Rencana audit dapat ditetapkan dalam program audit. Setelah ditetapkan audit apa saja yang akan dilakukan dan seberapa sering dibuatlah jadwal yang lebih rinci dengan mempertimbangkan rencana dan kesibukan dari pihak yang akan diaudit. Kemudian jadwal auditnya dari pihak lain, apakah ada pihak lain yang akan mengaudit selain melakukan audit teknologi informasi, juga harus disesuaikan jadwalnya biar nggak bentrok. Kemudian yang ketiga, ketersediaan auditor, logistik, dan anggaran. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit-sedikit. Kemudian ada pertanyaan. Apakah sama atau tidak perencanaan audit jaringan dengan perencanaan audit pengembangan sistem? Perencanaan audit jaringan akan berbeda dengan perencanaan audit pengembangan sistem.
Perencanaan khusus untuk masing-masing objek itu nggak akan dibahas di sini, tapi tahapan-tahapan secara umum akan dibahas pada bab pelaksanaan audit selanjutnya. Nah, bagaimana kualitas dari audit itu dapat ditingkatkan? Sama halnya dengan pertanyaan, kalian memasuki semester akhir, artinya, kalian memasuki akhir semester, tentunya nanti kalian akan mengetahui indeks prestasi kalian selama 1 semester ini. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan indeks prestasi kalian di semester yang akan datang? Salah satunya yaitu dengan evaluasi. Jadi kalian harus mengevaluasi di semester sebelumnya apa yang kalian rasakan, apa yang harus kalian rubah, apa yang harus kalian hilangkan. Nah, di sini penting sekali karena untuk ke depan dari adanya evaluasi ini akan membantu kelancaran pencapaian nilai indeks prestasi yang kalian inginkan. Jika kalian di akhir semester mendapatkan prestasi yang lumayan, tapi kalian tidak melakukan evaluasi, ya bisa saja di semester yang akan datang nilai IP kalian turun atau bahkan semakin naik. Tapi penting sekali kalian harus melakukan yang namanya evaluasi. Sama halnya dengan ilustrasi yang saya jelaskan sebelumnya, di sini untuk meningkatkan pelaksanaan audit, apa yang harus dilakukan? Yaitu kita harus melaksanakan evaluasi pasca audit dan evaluasi audit tahunan. Apa gunanya evaluasi pasca audit? Evaluasi pasca audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan pelaksanaan audit terhadap kebijakan dan prosedur audit. Efektivitas audit, apakah sasaran dan tujuan audit itu sudah tercapai. Efisiensi audit dari sisi waktu, tenaga, dan biaya itu perlu dievaluasi juga. Selain itu, kinerja, sikap, dan tingkah laku auditor, efektivitas dan efisiensi manajemen proyek. Dan yang terpenting, evaluasi pasca audit ini dilakukan untuk mengetahui kepuasan pihak yang diaudit terhadap hasil dari audit. Hasil audit dianggap pihak yang diaudit memiliki nilai tambah dan dapat meningkatkan kualitas proses dan kontrol. Oke, jadi kepuasan pihak yang diaudit terhadap hasil audit yang dimaksud di sini itu jika hasil audit kita atau hasil audit yang dilakukan auditor itu dianggap memiliki nilai tambah dan dapat meningkatkan kualitas proses dan kontrol manajemen. Selain itu, hal-hal apa saja yang dapat ditingkatkan untuk audit berikutnya? Itulah gunanya atau mengapa evaluasi pasca audit ini dilakukan. Untuk evaluasi yang kedua yaitu ada evaluasi audit tahunan. Evaluasi audit tahunan dilakukan dengan menganalisa hasil evaluasi audit individual secara keseluruhan, termasuk menganalisa pengukuran yang dilakukan untuk masing-masing audit. Oke. Mengenai kinerja unit audit, setelah beberapa tahun melakukan penilaian sendiri seperti itu atau self-assessment, misalnya setiap 3 atau 5 tahun dapat dipertimbangkan penggunaan jasa pihak eksternal yang objektif dan independen untuk memvalidasi hasil self-assessment yang telah dilakukan atau mengkaji langsung unit audit. Hasil-hasil evaluasi ini digunakan untuk peningkatan kualitas audit secara terus-menerus. Dan terima kasih sudah selesai untuk bab pertamanya tentang ruang lingkup dari audit sistem informasi ini. Oke, gimana? Kalian sudah ada gambaran ya tentang konsep audit sistem informasi itu sendiri?
untuk lebih jelasnya, dan kita akan berdiskusi lebih dalam lagi tentang lingkup ataupun cakupan dari audit sistem informasi yang lain, bisa kalian download terlebih dahulu BKPM yang sudah terlampir di e-learning Poly-J. Kita akan berdiskusi lebih dalam lagi, jangan segan-segan untuk bertanya apapun tentang audit sistem informasi. Sampai jumpa lagi dalam perkuliahan berikutnya. Semoga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dan stay safe untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.